Bab 138. Taruhan. Ketika Louis Lu membuka mulutnya untuk berbicara, mata Riker Xiong sedikit membeku. Ketika dia menundukkan kepalanya, jejak kekejaman muncul di matanya, tetapi dengan cepat menghilang lagi. Karena Louis Lu baru saja memanggilnya dengan nama depannya, Riker Xiong. Hailey Ye juga memanggilnya seperti itu, tetapi Riker Xiong tidak merasa marah sama sekali, malahan dia menganggap Hailey Ye adalah wanita yang sangat manis. Semakin banyak Hailey Ye memarahinya, semakin dia merasa bersemangat. Itu benar. Seperti yang Hailey Ye duga, Riker Xiong adalah seorang psikopat. Setiap kali seorang wanita cantik memarahinya, dia akan bersemangat, semakin cantik semakin bersemangat. Tapi pria tidak bisa. Ketika dia mendengar Louis Lu memanggilnya dengan namanya barusan, dia merasa sangat kesal dan mau tidak mau mencibir dan berkata, "Beauty Face yang diproduksi oleh Hanmi Corp sedang diobral. Tentu saja suasana hatiku sedang lebih baik. Apakah perlu kamu memberitahuku?" Louis Lu berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku juga berharap kamu bisa terus tertawa seperti ini, tapi sayang sekali, 3 hari kemudian akan menjadi hari ketika Aller akan diluncurkan. Kurasa kamu mungkin tidak bisa tertawa lama." Riker Xiong tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Hailey Ye juga terkejut, dan kemudian menarik Louis Lu ke samping dan berkata, "Louis Lu kecil, apa yang kamu bicarakan? 3 hari kemudian, Aller akan dirilis, kenapa aku tidak tahu?" Louis Lu berkata sambil tersenyum, "Aku membuat keputusan sementara." Hailey Ye terdiam sesaat, mencubitnya dan berkata, "Tahukah kamu bahwa sebelum produk baru dipasarkan, produk tersebut harus diiklankan terlebih dahulu? Jika kamu membuat keputusan sementara seperti itu, tidak ada cukup waktu bagi kami untuk mempromosikannya." Lelang amal sebelumnya adalah gelombang publisitas terbaik untuk Aller. Jika tidak ada campur tangan dari Hanmi Corp, produk ini memang bisa diluncurkan kapan saja, karena efek publisitasnya sudah tercapai. Namun, Hanmi Corp meluncurkan beauty product terlebih dahulu, dan situasinya sangat berbeda. Ketika efek dari kedua produk tersebut mirip, tentu lebih baik bertindak terlebih dahulu. Pasar produk perawatan kulit saat ini hampir diambil alih oleh Hanmi Corp. Tidak ada ruang untuk Aller kecuali aktif diturunkan. Tapi ini adalah bisnis yang merugi, dan tidak mungkin bersaing dengan Hanmi Corp dalam waktu singkat. Jadi ketika Louis Lu berkata bahwa Riker Xiong akan segera berhenti tertawa, itu adalah lelucon besar bagi orang-orang di industri ini. Hailey Ye menggosok dahinya dan berkata, "Louis Lu, kamu berpikir terlalu sederhana tentang hal-hal di dunia bisnis." Hailey Ye banyak bicara, tetapi Louis Lu sepertinya tidak mendengarkan sama sekali, dan berkata, "Kak Hailey, aku yakin dengan produk kami. Ini bukan masalah percaya diri atau tidak." Hailey Ye ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Louis Lu sudah berjalan di depan Riker Xiong, dan berkata, "Mengapa kita tidak bertaruh? Setelah Aller terdaftar, aku pikir kita dapat menghancurkan beauty produk perusahaanmu. Berani bertaruh?" Riker Xiong semakin merasa bahwa anak di depannya gila, jadi dia mencibir, tetapi dia tetap berkata, "Apa taruhannya? Jika kamu kalah, adakan konferensi pers untuk mengumumkan bagaimana kamu mendapatkan formula masker, dan minta maaf kepada Hailey Corp." "Oh." Riker Xiong tersenyum bercanda dan berkata, "Tapi bagaimana jika kamu kalah?" "Sesuka hatimu. Maaf, aku tidak tertarik padamu. Bagaimana dengan ini, jika kamu kalah, minta kakakmu untuk datang dan menghabiskan malam bersamaku." Riker Xiong hanya bisa melihat Hailey Ye lagi, hampir ngiler. Mata Louis Lu menjadi sedikit dingin, dan dia berkata, "Aku tidak bisa bertaruh pada kakakku."
Maka tidak perlu bertaruh. Kamu takut apa? Kamu tidak berani bertaruh karena kamu takut produk kami akan berdampak besar pada Hanmi Corp setelah diluncurkan ke pasar. Louis Lu memiliki ekspresi provokatif di wajahnya. Setelah tertegun sejenak, Riker Siong hanya bisa mencibir dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang salah denganmu, Nak, tapi karena kamu mengambilnya sendiri, maka aku akan bertaruh denganmu sekali. Jika kamu kalah, aku akan berlari mengelilingi gedung perusahaan Hanmi KTP tanpa mengenakan pakaian, dan menyiarkan langsung seluruh proses di ponselku. Tidak masalah." Setelah meninggalkan resepsi pribadi Riker Siong, wajah cantik Hailey Ye menjadi dingin dan dia berjalan dengan cepat. Louis Lu mengikuti di belakang pantatnya, berkata dengan senyum masam, "Kak Hailey, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu marah padaku?" Hailey Ye mengabaikannya. Louis Lu melanjutkan dengan senyum masam dan berkata, "Kakak, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak main-main, dan aku tidak akan melakukan apapun yang aku tidak yakin." Hailey Ye masih mengabaikannya. Louis Lu berkata, "Kakak, gaun yang kamu kenakan hari ini benar-benar indah, sangat cocok dengan temperamenmu, dan celana panjang itu juga dengan sempurna menonjolkan kakimu yang ramping dan lurus." Hailey Ye akhirnya tidak tahan lagi, berbalik dan berjalan kembali, mengulurkan tangannya untuk meraih Louis Lu, dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu ingin membuat taruhan yang membosankan dengan Riker Siong? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah permainan yang harus kamu kalahkan?" Louis Lu dengan cepat menutup telinganya dan berkata, "Kakak, mengapa kamu tidak begitu percaya padaku? Kalau begitu katakan padaku, apa peluangmu untuk menang?" "Oke, karena kamu sudah menanyakan pertanyaan ini, aku akan mengatakan yang sebenarnya." Louis Lu tiba-tiba merendahkan suaranya, bersandar ke telinga Hailey Ye dan berkata, "Sebenarnya, formula yang didapat Riker Siong itu palsu." "Palsu?" Mata indah Hailey Ye segera membelalak, tetapi dia kemudian berkata dengan bingung, "Jika formulanya palsu, lalu mengapa Beauty Face begitu populer, hampir menempati pasar topeng di ibu kota provinsi? Selain itu, aku melihat bahwa masker ini bekerja dengan sangat baik. Ini semua ilusi. Hanya dalam beberapa hari, kerugian Beauty Face akan terungkap sepenuhnya," kata Louis Lu sambil tersenyum. "Benarkah?" Hailey Ye menatapnya dengan curiga dengan matanya yang indah. Louis Lu berjanji, "Tentu saja, kakakku yang baik, kapan aku pernah berbohong, jangan khawatir." Hailey Ye ragu. Bersambung.